dua kelas terdiri dari kelas 01 dengan kelas 02, yang dimana di tengah-tengah kita kali ini telah hadir narasumber dari unsur guru dan dosen pamong yang nantinya akan memberikan Bapak Ibu referensi terkait apa yang harus Bapak Ibu lakukan selama kegiatan PPL. Nah, di sini Bapak Ibu harus ketahui bahwa untuk pelaksanaan PPL 1 itu terdiri dari 2 SKS yang dilaksanakan selama 2 minggu ya, yang nanti ke depannya akan dilanjut lagi untuk PPL 2. Untuk teknisnya nanti akan dijelaskan oleh, di sini ada Ibu Sanata yang akan menjadi narasumbernya kita yang pertama, terus ada Ibu Ana, Ibu Anti dari Guru Pamong akan menjelaskan hasil pertemuan tadi rapat koordinasi dengan penyelenggara PPG RPTKWNM untuk skenario pelaksanaan PPL. Baik Ibu Sanata, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Kak Muas atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan tentang teknis pelaksanaan PPL 1 dan 2 Bapak Ibu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Maaf Bapak Ibu, ya mengganggu waktunya malam-malam untuk kegiatan kita esok hari Bapak Ibu ya. Sebagaimana yang disampaikan Pak Muas tadi bahwa untuk kegiatan pelaksanaan PPL kita perlu mengetahui apa langkah-langkah yang harus kita persiapkan untuk kegiatan tersebut. Ya, tadi saya bersama dengan Ibu Anti. Ibu Anti, maaf, sudah bergabung belum Pak Muas? Iya Bu. Oh iya. Ya Bu. Ya, jadi makan dulu. Ya. Saya bersama Ibu Anti akan bersama dengan Bapak Ibu semua dalam kegiatan sampai 3 pekan ke depan. Ya, jadi PPL 1 itu pelaksanaannya siklus 1 maksud saya pelaksanaannya 2 pekan atau 12 hari. Kemudian PPL 2 1 pekan. Bapak Ibu, sebelum memasuki kegiatan PPL tentunya ya sama dengan kegiatan sebelumnya ya, apalagi pembelajaran yang pernah kita praktekkan sebenarnya. Jadi perangkat yang kita siapkan sama persis persiapan yang kita lakukan pada saat mulai dari pembekalan pengembangan perangkat sampai peer teaching. Ya, yang membedakannya apa? Yang membedakannya karena kita sudah berada di real teaching. Bapak Ibu, yang pertama, jadi agendanya sebagaimana hasil pembicaraan tadi, bahwa pekan ini besok Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya Bapak Ibu menyiapkan semua kelengkapan untuk mengajar di sekolah, apakah itu mengajar secara daring ataupun luring, atau bahkan mungkin ada yang suasana di sekolah dikombin dua-duanya, ada mengajar daring dan luring sekaligus. Ya, karena ada kondisi memang teman-teman katanya di sekolah tempat dia akan PPL nanti ada istilah shift, jadi ada kondisi mengajar daring dan ada kondisi dikasih jadwal luring.
tidak masalah ya. Jadi kita yang harus menyesuaikan dengan kondisi di sekolah. Apa yang harus disiapkan Bapak Ibu? Jadi di hari pertama, di hari pertama itu Bapak Ibu menyiapkan perangkat, ya. Jadi menyiapkan perangkat pembelajaran yang harus Bapak Ibu gunakan untuk mengajar di sekolah. Perangkat ini apakah membuat yang baru atau menggunakan perangkat yang telah Bapak Ibu kembangkan di workshop kemarin? Ya, jadi tergantung Bapak Ibu ya. Kalau pas materi pembelajaran di sekolah yang Bapak Ibu tempat di PPL itu saat ini membahas materi yang Bapak Ibu siapkan perangkatnya waktu pengembangan perangkat kemarin, tidak masalah, tetap menggunakan perangkat pembelajaran itu. Tetapi apabila misalnya Bapak Ibu mengajar mata pelajaran atau KD di luar dari Bapak Ibu yang sudah kembangkan, berarti Bapak Ibu harus membuat perangkat sesuai dengan materi yang berlangsung di sekolah saat ini ya. Jadi kita yang mengikut. Paham maksud saya Bapak Ibu ya? Paham ya. Ya, jadi ada yang bilang, waduh repot dong saya mau bikin lagi perangkat kalau begitu. Ya memang harus seperti itu Bapak Ibu ya. Karena kemarin sebenarnya prinsipnya perangkat yang kita kembangkan itu adalah ya untuk latihan. Jadi Bapak Ibu diajar membuat perangkat pembelajaran. Tetapi jika seandainya pas mengajar di PPL nanti sama dengan KD yang kita kembangkan di perangkat pembelajaran, itu bagus. Artinya kita tidak terlalu berat mempersiapkan perangkat sebelum PPL. Tapi ketika kemarin KD yang Bapak Ibu pilih di luar dari materi yang sedang berlangsung saat ini di sekolah, ya tidak apa-apa, artinya proses latihan untuk Bapak Ibu. Tetapi untuk persiapan mengajar di sana harus membuat perangkat yang sesuai dengan kebutuhan di sekolah saat ini. Dan itu nanti akan dikonsultasikan dengan Pamong PPL, guru Pamong dan juga dosen pendamping PPL. Guru Pamong itu Bapak Ibu bukan dari sekolah tempat Bapak Ibu mengajar ya. Jadi guru Pamong adalah yang disiapkan oleh panitia penyelenggara PPG. Beda yang tahun-tahun sebelumnya, guru Pamong dari sekolah tempat kita mengajar, tempat kita praktek PPL. Kalau sekarang karena semua koordinasi dan pelaporan via daring, guru Pamong juga menerima laporan Bapak Ibu secara daring, dan guru Pamong disiapkan oleh panitia penyelenggara PPG. Itu perbedaannya. Kalau PPL di sekolah masing-masing, jadi untuk tempat PPL-nya Bapak Ibu memang disarankan sebaiknya di alamat atau tempat Ibu mengajar ya. Jadi PPL-nya di tempat Bapak Ibu mengajar. Tetapi jika seandainya di tempat Bapak Ibu mengajar tidak memungkinkan untuk pelaksanaan PPL ini, Bapak Ibu bisa memilih tempat sekolah terdekat atau sekolah yang aksesnya lebih mudah, apakah dari segi fasilitas, kalau mau daring fasilitas jaringan, atau fasilitas kalau Bapak Ibu mau luring, ya boleh memilih sekolah yang tidak harus di tempat Bapak Ibu mengajar saat ini. Paham maksud saya Bapak Ibu? Paham Ibu. Ya. Paham. Ya. Yang kedua, yang kedua tadi itu ya, jadi tentang perangkat. Materi apa yang saya harus siapkan, seperti apa perangkat yang harus saya siapkan. Ya, jadi kemudian jika misalnya Bapak Ibu melaksanakan PPL dengan dua metode pembelajaran, ada pembelajaran daring mungkin pertama
luring misalnya, Bapak Ibu langsung ke sekolah, kemudian pertemuan berikutnya daring, itu tidak masalah. Tidak masalah, tetapi Bapak Ibu harus menjelaskan di RPP-nya. Jadi di skenario pembelajarannya ya. Jadi tetap nanti harus masuk semua kegiatan yang kita akan lakukan. Ya, karena Bapak Ibu saya yakin sudah bisa juga membuat rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut kegiatan PPL yang sudah sebagaimana tugas kemarin. Ya, itu semua harus dimasukkan Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada yang mau menggabungkan antara keduanya, mau luring dan daring. Tetapi kalau pembelajarannya daring, tentunya hanya membahas tentang skenario pembelajaran daring di RPP. Tapi kalau dicombine keduanya harus dimasukkan. Itu mungkin yang berbeda. Kemudian media pembelajaran, kalau media pembelajarannya menggunakan daring misalnya, ya tentunya harus dijelaskan juga. Tetap harus kelihatan, karena saya belum melihat perangkat pembelajaran Bapak Ibu yang dikembangkan kemarin, tetapi itu yang harus betul-betul kita siapkan sebelum melakukan praktik mengajar ini. Selanjutnya tentang ya, jadi hari pertama menyiapkan perangkat pembelajaran Bapak Ibu ya. Kemudian hari kedua ya mengunggah ya. Jadi setelah Bapak Ibu menyiapkan tadi perangkatnya, Bapak Ibu mengunggah atau mengirim file perangkat pembelajaran siklus pertama yang telah Bapak Ibu siapkan. Ya, jadi kemudian merancang teknis perekaman pembelajaran. Jadi setiap kegiatan pembelajaran Bapak Ibu harus direkam, apakah kegiatan pembelajarannya secara daring atau luring, tetap harus direkam. Jadi ya mungkin harus menyiapkan tripod atau apa, alat perekam kamera. Ya, karena itu harus diunggah. Jadi setiap kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan itu harus produknya berupa dokumentasi video yang durasinya antara 7 sampai 10 menit di setiap kegiatan Bapak Ibu. Nah, tergantung model video dokumentasi yang Bapak Ibu kirimkan seperti apa, itu kreativitas Bapak Ibu untuk membuat jenis-jenis video yang akan dikirimkan. Kemudian bagaimana misalnya dengan pembelajaran pembelajaran praktek, karena mungkin di sini banyak praktek karena kita kebanyakan guru SMK Bapak Ibu ya. SMK atau SMA? SMK banyak. SMK. Iya. Ada yang SMA dan ada yang SMK. Iya. Kalau ada SMK dan mata pelajarannya praktek, LKPD-nya berupa job sheet dan pelaksanaannya juga nanti tetap harus lebih lengkap lagi laporannya, lebih banyak lagi laporannya, kebutuhannya Bapak Ibu ya. Kalau yang praktek, jadi semuanya harus dilampirkan. Kemudian itu di hari kedua ya. Jadi di hari kedua kita belum ke sekolah. Jadi hari pertama menyiapkan perangkat, hari kedua kita konsultasi dengan pembimbing, apakah guru pamong atau dosen, tentang perangkat yang akan kita jalankan. Kemudian di hari ketiga tentunya setelah mengadakan pembimbingan nanti ada revisi perangkat. Ada revisi perangkat pembelajaran daring untuk siklus 1. Jadi ini ada siklus 1 yang depan. Ya. Kemudian dan di sini Bapak sudah tahu bagaimana kondisi kelas di sekolah yang Bapak Ibu akan ajar. Saya mau bertanya dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini mengajarnya
seandainya kembali ke sekolah masing-masing untuk PPL, apakah daring atau luring? Daring. Semua daring. Daring, Bu. Daring. Semuanya ya. Tidak ada yang mau luring? Ya Bu, ada kalau saya Bu. Hah? Saya luring Bu. Ada luring. Ada yang luring, saya luring. Oh iya. Ada yang di keduanya, ada yang combine, ada mungkin yang Ada Bu. ada yang di combine. Iya Bu. Sekolah saya bagian siswa daring, sebagian siswa luring. Iya, makanya saya bilang tadi. Jadi kemarin waktu Bapak Ibu mengembangkan perangkat di workshop, itu kan seakan-akan skenario-nya semua luput daring Bapak Ibu ya. Iya Bu. Jadi Bapak Ibu bikin kemarin perangkatnya di workshop itu semua perangkat pembelajaran daring. Nah sekarang bagaimana kalau ada luringnya juga? Ya nanti itu masuk di langkah-langkah pembelajaran di bagian tahapan pembelajaran, tidak masalah. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut yang tadi. Jadi sudah hari ketiga revisi perangkat pembelajaran. Ya, jadi kita belum mengajari nih cerita ke sekolah, masih merevisi perangkat pembelajaran. Kemudian persiapan hal-hal teknis untuk pembelajaran daring dan atau luring. Ya. Bagi yang akan melakukan pembelajaran daring, ya disiapkan memang sebelum kita sudah menyiapkan link yang akan kita share ke siswa. Ya, terserah mau menggunakan platform apa. Kita sudah menyiapkan link yang akan disiapkan. Apakah misalnya kalau di sekolah itu menggunakan dia punya LMS sendiri, mau bergabung dengan mereka selama sekolah mengizinkan, itu tidak masalah. Yang urgen ini Bapak Ibu, yang daring itu ada reportnya, ya ada laporan kegiatan pembelajarannya. Platform apapun yang digunakan di dalam proses pembelajaran itu tergantung Bapak Ibu. Kemudian nanti kan ada kegiatan mengajar. Misalnya ada rencana penelitian tindakan kelas ya. Jadi dalam proses pelaksanaan PPL ini nanti kan tagihan terakhir Bapak Ibu juga ada hasil PTK-nya. Jadi itu tetap dikoordinasikan juga dengan pihak sekolah bahwa Bapak Ibu ke sana tidak hanya mengajar tetapi juga ada kegiatan penelitian tindakan kelas. Baik Bu. Iya. Nah itu tetap jalan barengan dengan pengajaran. Jadi sebaiknya meskipun daring ya tidak hanya di rumah. Kalau di sekolah ada aktivitas ya sekali-sekali datanglah ke sekolah untuk menemui kepala sekolah atau guru yang ada di sana. Nah, kemudian di hari keempat Bapak Ibu itu sudah dilaksanakan proses pembelajaran, ya proses pembelajaran daring. Nah, kalau ada yang bertanya, bagaimana Ibu pada saat hari keempat saya mulai jalan melaksanakan PPL, jadwal mengajar atau mata pelajaran saya belum berjalan di sekolah itu. Ya, misalnya ini kita sudah hari ya kita sekarang misalnya di Kamis, Rabu, Kamis, Jumat ya sudah selesai perangkatnya. Ya harusnya kita masih mengajar hari Senin. Tetapi ternyata di hari Senin itu tidak ada mata pelajaran yang kita akan bawakan. Ya kita tunggu sampai mata pelajaran itu ada jadwalnya. Terus berarti Bapak Ibu bilang saya menganggur dong. Jadi tidak menganggur Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa mengisi dengan kegiatan PTK. Ya. Kemudian semua ya saya tegaskan kembali bahwa semua kegiatan itu harus direkam.
Kemudian mengumpulkan dan mengorganisasi data PPK, ya, hasil penilaian, proses dan hasil pembelajaran. Jadi dalam 3 hari ini sebelum Bapak Ibu masuk ke sekolah, instrumen-instrumen PPK juga sudah harus final. Ya, jadi Bapak Ibu kan sekarang sudah membuat proposal PPK dan RTN-nya. Itu semua sudah harus final. Di hari keempat pelaksanaan PPL, tinggal kita mengisi form-form yang kita sudah siapkan sekarang. Kemudian hari kelima, ya, hari kelima itu, jadi hari ini misalnya melaksanakan kegiatan PPL hari pertama di sekolah. Hari kelima itu melakukan pengeditan dan mengupload. Jadi kegiatan di sekolah kan tidak setiap hari, jadi setelah pembelajaran berarti biasanya data atau rekaman pembelajaran kemarin harus kita upload. Ya. Kemudian setelah mengupload, jadi ini masih hari kelima, ya tentunya dosen atau guru pendamping memberikan pengarahan atau mungkin ada masukan dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu di hari pertama. Kemudian di hari ke-6, ya, nanti akan berkoordinasi lagi dengan dosennya. Jadi hari kelima Bapak Ibu mengupload, kemudian dosennya atau guru kamu memeriksa hasil video kegiatan Bapak Ibu di hari kelima, di hari sebelumnya, di hari keempat. Kemudian di hari ke-6 itu ada lagi ada masukan-masukan dari guru kamu atau dosen pendamping. Kemudian selanjutnya, ya, kita masuk ke minggu kedua, ya. Minggu kedua itu sebelum memasuki masa praktik pembelajaran minggu kedua, tetap yang pertama dilakukan yaitu perangkat pembelajaran, ya. Jadi perangkat pembelajaran tadi bisa saja Bapak Ibu sudah menyiapkan sampai selesai, tetapi ternyata di tengah perjalanan mungkin ada lagi perubahan skenario pelaksanaan di lapangan, karena kita tahu sekarang dalam suasana pandemi bisa saja berubah dengan sangat cepat. Misalnya yang tadi Bapak Ibu sudah menyiapkan gabungan antara luring dan daring, tiba-tiba zona merah lagi misalnya di wilayah Bapak Ibu, sehingga tidak ada lagi kebijakan bahwa tidak boleh ada siswa yang datang ke sekolah, tidak ada pembelajaran luring. Nah, kita harus cepat menyesuaikan dengan kebijakan itu. Paham maksud saya Bapak Ibu, ya? Jadi sebenarnya siklus pekan pertama dengan pekan kedua sama saja, yang apa-apa yang harus kita siapkan. Jadi tadi kalau misalnya perangkat yang kita sudah siapkan itu sudah beberapa pertemuan tidak masalah, tetapi ketika tiba-tiba di tengah perjalanan, di tengah proses PPL kita ternyata ada perubahan, kita harus dilaporkan ke dosen atau guru kamu tentang perubahan yang sedikit yang terjadi, supaya kembali direvisi, kembali diperbaiki perangkatnya. Ya, jadi di hari pertama, ya, di siklus berarti hari ke-7 sebenarnya. Jadi kan siklus pertama sampai hari ke-6, kemudian di hari ke-7 ya prosesnya sama dengan yang tadi yang pertama. Jadi ada proses menyiapkan perangkat, kemudian ada direvisi sesuai dengan kondisi. Ya, dan tentunya skenario pembelajaran selalu harus dilaporkan karena kita ini daring. Tidak ada yang melihat Bapak Ibu
tidak ada yang melihat proses apa yang Bapak Ibu lakukan. Jadi kita hanya bisa melihat laporan atau kegiatan atau laporan berupa video atau dokumentasi kegiatan yang Bapak Ibu lakukan. Jadi siklus pertama dan kedua sama Bapak Ibu ya. Sama yang dilaksanakan. Kemudian ini ada yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pembelajaran dalam platform pembelajaran daring atau luring tidak harus dilakukan secara utuh menyeluruh sesuai alokasi waktu pembelajaran. Namun bisa sebagian saja jika dirasa tidak memungkinkan, termasuk atas pertimbangan penggunaan kuota pulsa yang disepakati siswa. Tetapi diusahakan minimal 15 menit totalnya mewakili atau mengandung tahap pembelajaran, yaitu ada pembuka, ya, ada inti, ada akhir, dan ada penutup. Jadi begini maksudnya Bapak Ibu ya. Pembelajaran daring, apalagi kalau Bapak Ibu menggunakan conference misalnya Zoom atau Google Meet dengan siswa, itu tidak harus pembelajaran tidak harus sinkron ya, bisa saja menggunakan asinkron juga. Nah, terserah Bapak Ibu apakah misalnya menggunakan Google Classroom. Ya, jadi video conference itu kita hanya gunakan untuk menyapa anak-anak kita. Kita hanya gunakan untuk menyampaikan yang penting-penting saja. Ya, ada bagian pembuka, ada inti, mungkin ada poin-poin pembelajaran, ada instruksi-instruksi yang Bapak Ibu harus sampaikan secara langsung ke anak-anak. Jadi tidak usah lama-lama. Misalnya kalau memang di sekolah itu siswanya mungkin tidak ada yang tidak mampu untuk belajar conference selama 1 jam misalnya, alokasi waktu yang Bapak Ibu telah siapkan. Jadi tidak harus via conference, bisa Bapak Ibu pakai asinkron. Materinya disiapkan, di-upload misalnya Bapak Ibu membuka Google Classroom atau apapun namanya, atau mungkin sekolah tersebut sudah punya e-learning dan Bapak Ibu diisikan punya akses ke sana. Bapak Ibu kan sudah mengajar juga di sekolahnya ya. Mungkin sebagian besar sudah punya akses e-learning, punya e-learning juga di sekolah masing-masing. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan e-learningnya di sekolah. Tapi itu tadi dengan catatan semua harus didokumentasikan. Kemudian pemanfaatan conference dengan siswa ya cukup, tidak usah lama-lama, cukup 7 sampai 10 menit, bahkan di sini 7 sampai 10 menit. Jadi rekaman pembelajaran yang 7 sampai 10 menit itu apa? Misalnya bagian pembuka pembelajaran ya sekitar setengah menit atau sampai 1,5 menit. Bagian inti 6 sampai 7 menit, kemudian penutup setengah menit sampai 1,5 menit. Ya, 1,5 menit. Tidak usah banyak-banyak untuk dokumentasi dan laporan Bapak Ibu. Setelahnya itu kalau mengirimkan materi pembelajaran, ini yang khusus daring Bapak Ibu ya, yang khusus daring. Kalau setelahnya itu masih ada materi pelajaran yang belum dijelaskan, ya silakan bisa melalui asinkron. Kemudian ada yang ditanyakan sampai di sini Bapak Ibu? Ada Bu, izin. Izin. Ya. Oh, silakan Pak, di vlog silakan duluan. Oh, oke. Terima kasih banyak, saya sudah disilahkan yang pertama. Pertanyaan saya gini Bu, ini kan Ibu tadi sampaikan untuk PPL ini kan siklus pertama dan siklus kedua sama ya. Nah, yang ada di sekolah kami tuh Bu, untuk pembelajaran itu dilakukan melalui shift Bu. Jadi ada shift genap, ada jadwal untuk genap dengan jadwal untuk ganjil. Jadi ya pembelajaran A itu akan ketemu lagi di 2 minggu kemudian Bu, gitu. Nah kalau yang Ibu sampaikan kayak seperti begitu, mungkin di sekolah kami agak susah untuk hal
tersebut karena kami menggunakan shift ganjil dan shift genap. Itu yang perlu saya sampaikan di saat ini untuk keadaan yang ada di sekolah kami. Ada satu juga tapi saya lupa, mungkin yang ini dulu Bu. Nanti kalau saya ingat lagi saya akan tanyakan lagi, sempat lupa tadi. Yang shift ganjil genap itu tapi semua pakai luring Pak ya? Ya, betul sekali Bu. Kami pakai LMS kami sendiri, luring. Luring pakai LMS kami sendiri. Sebenarnya Bapak Ibu tidak masalah, ya, tidak masalah. Jadi minggu pertama itu bukan berarti misalnya minggu pertama tanggal 1 sampai tanggal 6, minggu keduanya tanggal 7 sampai, kan ada libur ya, ada jedanya ya. Minggu keduanya atau siklus kedua tanggal 7 sampai 14. Itu tidak harus seperti itu. Ini maksudnya hari pertama Pak ya, beda dengan tanggal ya. Misalnya kalau tanggal itu berarti semua selama 2 pekan itu kita harus full. Jadi kalau ada jeda, iya Pak. Maksudnya kan Ibu tadi sampaikan, kalau saya yang saya tangkap dalam 2 minggu itu berarti kan ada siklusnya sama. Berarti ada 2 kali tahap pembelajaran Bu, minggu pertama dan minggu kedua. Ini yang saya tangkap Bu ya. Nah kalau kayak begitu di sekolah kami kan yang tadi sudah sampaikan Bu, kita menggunakan pembelajaran shift ganjil genap. Jadi ketika kita ngajar di shift ganjil, dia akan 2 minggu lagi kembali ke ganjil Bu. Jadi yang minggu depannya kami tidak bisa ngajar gitu. Sama juga. Baik Bu. Ya, saya paham maksud Bapak. Jadi makanya saya bilang maksudnya minggu kedua, minggu pertama, minggu kedua Pak, bukan minggu kalender Pak ya. Jadi hari pertama Bapak mengajar misalnya Pak ya, begini kita berhitung hari. Kewajiban Bapak mengajar itu kan 12 hari ya. Pelaksanaan PPL-nya 12 hari. Ya. Jadi hari pertama sampai ke-6 mungkin itu minggu ganjil dan pas di situ giliran Bapak Ibu mengajar ya. Ya. Pas di shiftnya Bapak, jam pelajarannya Bapak di situ. Di ganjil ya, oke. Ya, minggu ganjil. Kemudian minggu genap, berarti mungkin Bapak tidak ada jadwal di situ. Tidak ada. Jadi di minggu berikutnya Bapak kan tidak ada lagi jadwal mengajar di situ ya? Iya. Tidak ada lagi. Nanti di pekan ketiga berarti siklus keduanya Bapak yang mengajar sesuai dengan jadwal giliran Bapak. Di siklus ganjil berarti lewat dari 2 minggu PPL ini dong saya. Gitu Bu. Kalau pelaksanaan Bapak tetap 2 minggu. Kan Bapak istilahnya bermungkin sudah minggu genap ya kedua. Iya. Atau Pak Muas memang apa ditarget bahwa harus 2 minggu 14 hari dari hari ini sampai 14 hari ke depan harus selesai? Tadi tidak dibahas yang... Iya Bu, sudah sesuai dengan skenario. Jadi harus selesai. Jadi untuk pelaksanaan kegiatan PPL harus selesai 2 pekan untuk PPL 1, terus lanjut PPL 2 itu 1 pekan Bu. Kalau terkait persoalan ganjil genap, mungkin Ibu bisa pertimbangkan peserta bisa menyesuaikan Bu. Mungkin seperti itu Bu. Ya, saya tadi mempertimbangkan begitu. Kalau misalnya tidak ada target, tadi tidak sempat dibahas yang sip-sip seperti ini. Yang jelas, yang saya tangkap tadi bahwa kewajiban selama 12 hari itu harus terpenuhi. Nah, kalau misalnya di sekolahnya Bapak mau PPL itu ada sip-sip, berarti tetap kita menggunakan waktu selama 3 minggu untuk pencapaian 2 siklus. Karena ada jeda 1 minggu. Begitu. Izin bertanya, untuk jadwal, apakah jadwal PPL ini Bu, siklus 1 dan siklus 2, apakah siklus 1 itu mencakup, maksudnya PPL 1 dan siklus 2 itu PPL 2? Maksudnya seperti itu?
Siklus 1 dan 2 itu PPL 1, nanti ada tambahan 1 pekan Kak untuk PPL 2. Oh iya. Terus Bu, bisa kita kami mungkin dikasih tanggal bahwa mulai PPL siklus 1 dari tanggal berapa sampai tanggal berapa dan PPL 2 dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Supaya kita bisa izin Bu. Ya. Menambahkan untuk jadwal kita masih on progress ketika kami accept ke masing-masing. Oh gitu. Iya, kamu benar Pak. Jadi sementara masih berkoordinasi dengan panitia pusat Jakarta. Ya, untuk jadwalnya nanti akan disampaikan ke Bapak Ibu. Pasti dengan adanya masukan-masukan ini, mudah-mudahan apa namanya, yang ada siklus ada janji-janji bisa terakomodir. Iya Bu. Di sini Bu. Iya. Di sini Bu. Ya, silakan Pak Ya, Jeffrey. terima kasih. Saya juga dari Papua, mungkin ini samaan dengan Pak Irianto Sinaga. Jadi kita memang di Papua itu disifkan ini. Di seluruh Papua, jadi aturannya memang dari provinsi. Nah, kalau saya Ibu, saya akan mengakali dengan memprioritaskan jam saya Ibu. Jadi saya berkoordinasi dengan guru supaya di shift 1 di siklus 1 dan siklus 2 itu sesuai jadwal dengan PPG seperti itu. Jadi kalau saya masuk di shift pertama dan shift ketiga, karena shift kedua itu free ya, begitu ya Bu ya. Iya. Saya libur, jadi saya akan majukan jadwal saya ke minggu kedua seperti itu. Jadi akhirnya saya punya jadwal ini sesuai dengan jadwal PPG seperti itu. Jadi tinggal menyesuaikan aja dengan guru bidang studi yang lain, guru mata pelajaran yang lain seperti itu. Terima kasih. Iya, itu bagus juga Pak. Kalau bisa dikondisikan seperti itu, wah lebih bagus lagi. Baik Ibu. Iya. Itu masukan aja Bapak Sinaga, Pak. Iya. Terima kasih. Kalau pihak sekolah dan siswa mau memberikan toleransi, kan ini kalau kita menggeser jadwalnya kan banyak mata pelajaran lain yang korban ya. Bukan korban sih ya, hanya pengaturan saja. Kalau secara internal sekolah, karena PPL-nya di tempat Bapak Ibu mungkin bisa mengkondisikan ya, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang tidak bisa mengkondisikan seperti itu, harus ikut jadwalnya sesuai dengan ganjil genapnya, mungkin nanti dengan Pak Muas juga, karena saya juga tadi belum mendapatkan jadwal fix dari pihak panitia, nanti mungkin bisa dibicarakan ke pihak panitia juga. Jadi alokasi waktu untuk yang ganjil genap bisa 3 pekan, ada jeda 1 pekan diantaranya untuk siklus 1-2. Begitu Pak Muas ya. Halo Pis. Sini mana? Memang tidak membuat program bimbingan satu kali seminggu biasanya. Apakah misalnya nanti ada orang masalah IT baru melakukan bimbingan? Setahu saya kalau sekolah lain meskipun dia sekolah bulutik, misalnya di bimbingan tapi biasanya masih memprogramkan setiap minggu. Setiap pekan. Jadi tetap ada perencanaan kegiatan. Ya, setahu saya ya. Jadi kita sudah pasti. Materinya itu kan setahu saya materinya itu disesuaikan kebutuhan siswa, bukan kebutuhan, maksudnya bukan ada di lapis atau apa dari yang kementerian, disesuaikan kebutuhan siswa. Berarti kita itu mengikuti kebutuhan siswa Bu ya nantinya.
Tapi kalau misalnya Bapak BPL tidak ada, kalau Bapak menunggu seperti itu, pas nanti giliran Bapak harus mengajar, tidak ada siswa yang mengajar, berarti Bapak gurunya tidak mengajar jadinya. Nah itulah yang saya mau konsultasikan sama Ibu, apa solusinya. Apakah saya harus pindah ke sekolah yang lain, apa tetap di sekolah bimbingan ini saja. Sebaiknya Bapak mengambil jam di sekolah lain, Pak, ya. Tidur dalam situ kalau kau terus tidur. Kalau memang seperti itu, jadi ada dua cara yang Bapak Ya tidur situ sudah kembali dong. Pak dia Kalau tadi bilang tidur nggak mau tidur. Bapak menyiapkan rencana kegiatan pembelajaran di sekolah. Tutup pintu Ya, itu. dengan Memang tahu. ya, jadi tidak harus sekolah misalnya dengan tiknya. Itu kan bekerja, Pak. Untuk meningkatkan kompetensi siswa itu tidak harus mereka tidak tahu baru diajar. Bisa saja mereka yang sudah belajar dalam kondisi sekarang mungkin justru kebutuhan banyak yang meningkat tentang kebutuhan pengalaman IT. Apakah Bapak ya? Berarti saya akan mengajukan beberapa opsi kepada siswa mau milih belajar A, B, C dan D itu ya. Iya. Bahkan Pak bisa mengadakan kunjungan ke rumah misalnya untuk bimbingan tim. Bisa ya. Jadi satu persatu anak kita kunjungi atau perkumpulan anak. Kemungkinan Pak, kalau memang bidang pembelajaran Bapak ada yang Bapak ingin capai, bisa dicapai, tidak masalah, Pak. Tetapi ya, Artinya satu atau dua anak sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ini Bu ya, untuk laporan ini ya. Waktu Bapak mengembangkan pembelajaran kemarin, berangkat yang Bapak bimbingan atau skenario pembelajaran di kelas. Saya ikut di tingkat SMK, yaitu pembelajaran di kelas tingkat SMK kemarin itu. Kalau gitu Pak, sebaiknya cari ikuti aja yang skenario yang Bapak buat. Iya, bisa mencari sekolah di sekitar tempat Bapak untuk bisa praktek. Karena beda perangkatnya Pak. Iya betul. Beda. Saya tahu bahwa saya biasa mau mengsupervisi misalnya guru BK. Bapak kan sama kalau bimbingan sama dengan perangkat yang menggunakan oleh BK ya. Iya betul. Perangkat sementara Bapak kemarin selama belajar daring belajar di BK menggunakan model bahwa Bapak itu sebagai pelajaran di SMK. Iya betul. Ya, jadi sebaiknya supaya tidak ribet lagi kalau menggunakan bimbingan harus berangkat dari awal itu Pak. SKPD juga beda, penilaian juga beda, skenario pembelajaran juga beda Pak. Iya betul Bu. Bisa kacir itu Bu yang konsentrasi Bu. Iya, makanya. Jadi sekarang buka. Ya, sebaiknya kerja ke pembelajaran mata pelajaran di SMK. Baik Bu, seandainya kan mengandai saja di tempat saya bicarakan kan seandainya tidak memungkinkan untuk mengadakan PTN, apakah boleh pindah ke lokasi atau menumpang kepada teman sejawat di grup di SMK-nya dia. Tidak masalah Pak. Boleh mencari lokasi sekolah di mana Bapak ada kemudahan akses ya. Apakah akses jaringan kalau mau luring akses perjalanan dan juga akses tempat atau izin. Tidak masalah Pak. Baik Bu. Ya, mencoba tempat teman sejawat aja kan jelas ini.
Jadi yang pertama Bapak harus mengkoordinasikan, tetapkan waktunya dulu Pak. Apa tempatnya dulu, titiknya di mana supaya perangkatnya bisa disiapkan. Ini kita jalan terus Pak. Mulai besok itu harus sudah mengamas perangkat. Yang lain, Bapak Ibu? Ya, Pak Wawan. Mendengar dari penjelasan yang teman saya barusan itu pesannya apakah berlaku untuk semua atau hanya untuk hadiah saja Bu? Semua bisa Pak. Apakah bersifat wajib yang non SMK harus mengambil SMK? Sebenarnya bukan. Tidak ada kewajiban. Cuman Bapak kemarin mengikuti workshop pengembangan perangkat itu kita sebagai guru SMK, bukan sebagai guru bimbingan TIK. Ya. Nah, awalnya Bapak itu kelelahan karena semua dari awal kan workshop kemarin waktu ikut pembekalan mulai dari pemasangan perangkat, RPP, LKPD, bahan evaluasi, itu semua kan sebagai Bapak sebagai satu mata pelajaran ya, bukan sebagai guru bimbingan. Saya khawatirnya Bapak itu kebingungan nantinya. Ya, jadi sebaiknya kita mengambil mata pelajaran supaya Bapak tidak repot. Nanti bingung lagi skenario pembelajarannya, tagihannya juga berbeda. Format tagihannya itu berbeda Bapak. Berapa orang yang bimbingan di situ? Yuk, silakan teman-teman nyalakan kameranya. Iya. Kalau SMP semua, kayaknya rata-rata SMP semua bimbingan kita. Ini menurut pengalaman saya dari SMP Negeri 1 Palangkaraya. Kalau di sekolah kami itu situasinya seperti ini Bu. Di sekolah kami itu memang ada bimbingan TIK, tapi bimbingan TIK itu memang diadakan seminggu satu kali, kadang dalam satu bulan itu 2 atau 3 kali pertemuan disesuaikan dengan kondisi, tapi memang ada pertemuan tatap muka dengan siswa, dan itu biasanya dilakukan di luar jam pelajaran yang memang wajib, seperti ekstrakurikuler atau yang lainnya gitu Bu. Iya. Benar. Makanya tadi saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya bukan dua anak tidak tahu tidak memiliki, baru kita mengirim mereka. Harus ada program rutin. Iya, memang ada program rutinnya Bu. Iya. Tapi di luar jam pelajaran sekolah misalnya kan jam pelajaran wajibnya itu dari jam 8 sampai jam 12 itu mata pelajaran wajib. Untuk bimbingan TIK itu di luar jam itu. Jadi tidak masalah ya Bu. Iya, setelah sekolah. Iya. Begini ya. Karena perangkat karena itu tergabung dalam penyelenggaraan PPG untuk mata pelajaran di SMK. Bahkan semua kegiatan kemarin semua sebagai guru SMK ya. Tidak Bu. Kemarin SD, SMP, SMK. Jadi semuanya digabung jadi satu. Jadi arahannya itu dikembalikan ke situasi sekolah masing-masing. Jadi kami membuat RPP disesuaikan dengan kondisi sekolah. Oh, enggak masalah. Jadi RPP yang dikembangkan sesuai dengan RPP bimbingan TIK ya? Iya, yang di SMP. Yang di SMP. Iya. Jadi yang kekhawatiran banyak sampai kemarin membuat perangkat firman SMK, kemudian kembali sekolah, mengajar bimbingan TIK lagi. Tapi perangkat siap tidak masalah. Iya. Siap bimbingan TIK karena memang itu yang diajarkan di sekolah. Iya, itu ya. Bapak. Makasih Bu. Iya, Wawan ya. Jadi memang ini sangat tergantung bagaimana supaya proses PPL ini berjalan Pak.
saya guru PKN, namanya guru TKJ, nggak usah. Ada lagi? Bu, Ya. Izin bertanya, Bu. Iya. Kenalkan nama saya Sugiarto dari DKI Masde, Bu. Nah, sesuai dengan informasi yang kami dapat, jadi dia tidak simpang juga, Bu. Dari rekan pimpinan dari SMP dan SMA. Nah, yang terakhir kami dapat itu bahwa PPL nanti itu dikembalikan kepada masing-masing sekolah. Yang SMP dikembalikan ke SMP, yang SMA diterima, yang SMK diterima. Nah, pada pembelajaran yang kemarin awal F3, F2 itu kita F3 itu diajarkan untuk mengangkat pembelajaran dari SMP sampai melanjutkan pembelajaran. Nah, itu sebagai media pembelajaran, tapi intinya mereka itu harus kembali kepada masing-masing. Oh begini loh. Nah, itu yang kami dapatkan sampai dengan komprehensif kemarin. Nah, yang kedua pertanyaan kami, ini kan jumlahnya 51 mahasiswa. Nah, 51 mahasiswa ini apakah digabung jadi satu kelompok atau dari 50 ini dipecah lagi misalnya 10 atau bagaimana, Bu? Itu yang kedua. Yang ketiga tadi itu mengatakan ada beberapa jadwal PPL mengajar. Nah, apakah kalau kita lihat siklusnya itu kita PPL-nya Oktober dan November itu seperti itu. Berarti kalau saya melihat hanya cukup dua kali saja itu. Pertemuan pertama nanti Kamis depan, pertemuan pertama dan terakhir pertemuan anggap aja misalnya di awal November gitu. Itu adalah pembatasan dalam bentuk PTK. Itu yang saya dengar. Nah, apakah hanya dua pertemuan dalam PPL atau bagaimana? Makanya kita butuh adalah pengamatan jadwal. Jadi kita tidak istimewa. Jadi kita mau apa? Minta bimbingan dengan dosen dan kamu lebih enak. Makanya ini sebagai saran saya. Jadi kita udah megang jadwalnya gitu. Jadi tidak meraba-raba seperti orang. Karena Abu, terima kasih. Terima kasih Pak pertanyaannya. Yang pertama tadi tentang apakah kami dibimbing oleh seorang dosen dari satu orang ini dari 49. Jadi nanti Bapak Ibu kita bicara kelompoknya. Ya biasanya kalau hari satu kelompok itu 5 sampai 6 orang. Ya jadi satu kelompok 5 sampai 6 orang, ada pemimpinnya, ada guru dan dosen pendamping, guru dan pendamping. Jadi sebenarnya sama menerima kebijakan pemindahan kelompok itu. Tetapi biasanya ya kelompoknya satu kelompok 5 sampai 6 orang. Kemudian yang kedua tadi tentang gimana siklus pelaksanaannya. Kalau kita dikasih jadwal ya jadi sebenarnya kita dikasih waktu juga Pak ya. Yang pertama kedua, kemudian setelah itu ada evaluasi. Ada masukan apakah dari pimpinan Bapak Ibu yang melaksanakan dengan tentunya berkoordinasi dengan kamu dan dosen pembimbing. Baru masuk ke ketiga. Ya, ketiga itu artinya PPL 2.
Kemudian di siklus 3 kegiatannya apa saja, Bapak? Yang pertama perangkat. Jadi tetap membuat perangkat pembelajaran ketiga dan ketiga yang telah disesuaikan dengan kondisi kelas yang menggunakan praktik pembelajaran. Hari kedua kita melanjutkan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu PPN itu bukan berarti ada kegiatan hanya di saat yang mengajar. Ya. Jadi selama 1 minggu itu tetap harus ada laporan. Apa yang Bapak lakukan? Misalnya melakukan evaluasi tentang kegiatan hari sebelumnya. Jadi itu sangat ya Bapak tadi juga menjelaskan bahwa sangat harus disesuaikan dengan kondisi kelas. Apalagi sekarang berubah di tiba-tiba buka lagi jadwal karena kan kita ini dalam kondisi normal ya pandemi marah. Kemudian hari ketiga ya ada revisi berangkat. Kemudian di hari keempat pelaksanaan misalnya jadi bisa saja Pak di siklus ketiga itu ini kan videonya ada hari dua hari tiga. Hari pertama berangkat, hari kedua kemudian berkomunikasi dengan ngomong, ketiga hari keempat berkegiatan. Tapi di siklus ketiga itu pelajaran hanya belajar pribadi pertama, iya. Kegiatan yang hari pertama itu harus fresh. Itu kan misalnya gini kita punya ya. Saya ternyata hanya di hari jadwal mengajar saya di hari persiapan jadwal mengajar di hari Senin itu harus disiapkan pekan sebelumnya. Jadi bukan karena rutin misalnya hari ini hari keempat hari Jumat belum tentu hanya dalam satu waktu mendapatkan jadwal di hari Kamis. Ya Bu. Masalah jadwal kata PKPL pertemuan itu kalau itu kita bisa ya bisa diatur. Nah itu kan tadi bahwa kegiatan kita kan HGE. Nah gitu. Nah makanya kan dipakai untuk jadwal kegiatan kita besok ini apa? Ya kita langkah. Jadi kita bisa mengatur dan dalam kegiatan dan produk yang di apakah kita LPS atau kita ke WA dosen dan guru tersebut. Nah itu kan sekarang jadwal yang aku. Karena kan saya tadi mungkin jadwalnya mungkin nah kalau saya yakin teman-teman yang di bawah masih tanda kutip apa sih besok saya lakukan makanya dari mana kita pakai untuk yakin semua udah profesional aja bersama lah bagaimana cara mengajar walaupun besok sebenarnya itu karena ini kan tapi yang kita adalah jadwal yang dari apa sih kegiatan. Jadi kita bisa mengatur. Nah seperti itu. Mungkin nanti ya pasti dan kamu melihat
itu nanti kita bisa koordinasi dengan mereka lah ya. Oh iya, sebenarnya Pak, artinya waktu sekolah Bapak sempat bilang Pak ya, terkait jadwalnya, kami juga di negara di INS kalau dibahas dengan jadwalnya, tetapi insya Allah sepertinya mungkin besok kami sudah ada jadwalnya Bapak Ibu. Lebih enak lagi kalau Pak Ade tadi bahwa bisa mengatur waktu dengan teman sekolah di jadwal, berarti kita tinggal mengalokasikan waktu selama untuk PPL. Pertemuan dengan berapa kali? Sebenarnya satu siklus itu cuma satu kali Pak. Masih dua kali aja kan? Iya. Tetapi mohon maaf saya kawan-kawan sama kalau cek ibu tapi kan jadwal sekolah kan ada apakah ada mata pelajaran masih 2 kali seminggu Pak? Saya rasa kalau dari bebas. Saya rasa kalau artinya kita malam-malam ini jalan. Saya rasa nggak masalah. Kalau dari saya benar Pak. Saya kita kan melakukan sekolah. Apakah misalnya mau dari metodenya mau sering ya. Pengaturan anak. Tapi saya jual pelajaran. Apakah ada dalam satu itu misalnya akan 2 kali masuk. Dibuat. Bukan yang tapi jadwalnya sekolah saya. Sekarang ambil Fresh. Isinya bisa diintip. Warna-warni baru Auto Fresh. Hangatnya selalu bikin Kalau saya tuh Bu yang tadi sampaikan Bu. Jadi kita ada blok shift ganjil dan genap Bu. Waktu kemarin peer teaching aja Bu, siswanya saya pas di posisi ganjil. Saya bilang siswanya kita masuk belajar. Siswanya malas. Mereka bilang Bapak di genap. Tidak bisa Pak. Sesuai dengan kesepakatan. Gitu Pak. Bu. Iya. Untungnya saya sebelumnya di genap kemarin saya sempat merekam. Nah, siswa saya ya tergantung siswa Bu, karakteristik mereka. Ada yang bisa kita baku tawar ya. Ada juga yang guru misalkan udahlah kamu masuk nilai kamu bisa ya di up gitu. Ada juga siswa yang ya sesuai dengan jadwal, ada gitu. Jadi menurut saya kayak contoh kayak Pak Wawan sampaikan tadi bisa diatur ya, bukan masalah bisa diatur Pak. Masalahnya sekarang kayak siswa karakteristiknya gimana gitu. Kalau kita mah enak-enak saja, integritas kita di mana gitu. Ya. Seperti gitu Pak. Sebenarnya ya itu dari saya. Iya Pak, silakan Pak Panino. Terima kasih. Jadi yang jadwal ini yang saya maksud Pak, jadwal formal. Ya, jadwal formal dari sekolah. Nah, apakah Bapak mau pindahkan atau mau geser itu urusan Bapak dengan pihak siswa dan sekolah. Ya, mungkin yang saya maksud ini Pak jadwal formalnya. Misalnya mata pelajaran RPL. RPL dalam sepekan itu berapa kali pertemuan? 1 kali ya. Kebanyakan 1 kali pertemuan ya Pak, 1 mata pelajaran. Ya, 1 kali Bu, 1 kali. 1 kali dalam seminggu. Iya, dalam sepekan itu 1 kali. Berarti karena kita dikasih waktu siklus pertama, kedua, 1 minggu, berarti hanya 2 kali pembelajaran Pak. Tetapi bukan berarti hanya 2 kali kita bikin laporan, ya. Jadi kita PPL selama 1 minggu, selama 3 minggu itu setiap hari tetap harus ada laporan kegiatan. Ya, kan mengajarnya itu hanya salah satu rangkaian kegiatan dari proses PPL Pak. Di kelas itu kan hanya salah satu rangkaian kegiatan. Kan banyak yang Bapak harus siapkan. Misalnya menyiapkan perangkat itu kan kegiatan juga, itu tetap Bapak laporkan. Kemudian masuk di kelas, itu salah satu kegiatan juga, Bapak laporkan. Kemudian setelah Oke, Bu, izin Bu, saya tambahkan sedikit. Ya, silakan. Bisa Bu Anaya. Iya.
Silakan Pak. Pak Muas hilang suaranya. Oke, baik Bu, sangat menarik untuk pertemuan malam ini. Saya pikir, jadi saya pikir, halo. Iya Pak, silakan Pak. Halo, tes. Ya, Halo, Pak, didengar. dengar Pak. Dengar Pak. Kedengaran. Siap. Kedengaran suaranya Pak. Kayaknya jaringan nih. Pak Muas, Pak Muas. Jaringan Ibu. Keluar ya? Oke Ibu. Iya Ibu. Saya lanjutkan boleh Ibu ya. Ya, sambil menunggu Pak Muas Pak ya. Iya. Terima kasih Ibu. Saya tidak membahas yang teman-teman bahas. Saya justru membahas yang masalah PPK. Karena PPK itu kan mengacu pada setiap pertemuan. Artinya kalau 3 siklus, ketika pertemuan 3 materi. Sementara tadi membahas PPK itu di awal sudah dilaporkan atau seperti apa ini? Nah, sepemahaman saya ya seperti itu. Mohon dijelaskan dan diterangkan. Terima kasih. Maksudnya penelitian tindakan kelas Pak ya? Ya, baik. Penelitian tindakan kelas itu Pak tidak harus 3 siklus. Ya. Jadi kalau misalnya di siklus 1 sudah dianggap tuntas, sudah dianggap selesai, ya sudah. Kalau sampai kedua dan dianggap tuntas, kita karena setelah refleksi ternyata tidak tuntas, kita lanjut ke kedua. Tapi ketika di siklus 2 misalnya sudah sudah selesai di siklus 2. Kalau tidak selesai di siklus 2 lanjut ke siklus 3. Ya, maksudnya untuk laporannya. Di laporannya. Di laporan kegiatannya saja Pak. Oke, baik. Terima kasih. Kan laporan kegiatan itu yang rencana tidak hari kemarin sebenarnya ada realisasinya juga. Jadi sebenarnya RTL-nya itu yang Bapak rancang itu bukan hanya sebatas pembelajaran, tetapi RTL selama proses PPL. Kalau Bapak bisa melaksanakan PPL adalah kegiatan pengajaran dan penelitian tindakan kelas, jadi RTL-nya itu ya disusun semua berdasarkan semua perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah selama 3 siklus. Bapak ke semua Pak ya? Iya. Pak Muas, gimana Pak? Baik Ibu, terima kasih. Iya Pak. Pak Muas. Kayu. Belum bergabung. Oke, baik Bu ya. Izin Bu. Silakan Pak, sudah masuk ini Pak Mas ya. Halo. Iya Pak, silakan suara Pak. Oke, pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa pertemuan ini menarik, yang dimana kita dipertemukan dengan berbagai kondisi Bapak Ibu di lokasi masing-masing ya. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ibu Ana itu secara garis besarnya sangat jelas karena itu merupakan uraian dari pedoman yang telah didapatkan dari pusat. Nah, terkait masalah kondisinya Bapak Ibu di sekolah masing-masing, itu sebenarnya bukan suatu problem bagi Bapak Ibu melaksanakan PPL. Karena dari awal Bapak Ibu sebelum ikut kegiatan PPL, itu Bapak Ibu sudah membuat fakta integritas, kesediaan
untuk memprioritaskan kegiatan PPG sampai selesai. Nah, tiba posisinya Bapak Ibu sekarang PPL ini itu harus mengikuti segala ketentuan dan aturan main sesuai dengan pedoman yang ada. Betul. Nah, itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan. Karena biar bagaimanapun kita sampai besok diskusi itu nggak akan ketemu. Betul. Itu pastinya tidak akan ketemu karena lokasi Bapak Ibu kondisinya sangat berbeda. Setuju. Artinya gini, ini Bapak Ibu harus perlu ketahui dulu esensi pelaksanaan PPL itu ada dua. Dari tadi yang secermat yang disampaikan oleh Ibu Ana itu lebih ke kegiatan mengajar. Namun ada satu hal yang termasuk PPL juga ada yang dikatakan non mengajar. Nah, non mengajar itu Bapak Ibu bisa maksimalkan selama kegiatan PPL. Jangan cuma hanya terpatrol dalam satu kegiatan yaitu mengajar. Persoalan kondisinya Bapak Ibu di sekolah silahkan menyesuaikan dengan skenario yang ada pada pedoman. Apapun tagihan pada siklus 1 sampai selesai silakan Bapak Ibu kerjakan. Yang terpenting di sini adalah bagaimana Bapak Ibu bisa menuntaskan tagihan PPL dengan membangun komunikasi yang baik dari guru, PAMO ataupun dosen pembimbing selama kegiatan berlangsung. Mungkin seperti itu karena saya pikir Bapak Ibu sekarang sudah ada pedoman. Tinggal bagaimana Bapak Ibu mampu menyesuaikan posisi Bapak Ibu di sekolah dengan memenuhi segala tagihan-tagian pada kegiatan skenario PPR. Saya pikir seperti itu Bapak Ibu ya. Dan saya anggap bahwa pertemuan malam ini yang disampaikan oleh Ana itu sudah sangat jelas. Persoalan nanti kalau misalnya ada rekomendasi ataupun saran ataupun problem pada saat Bapak Ibu melaksanakan PPL kan ada dosen pembimbing dengan guru PAMO yang dimana nanti akan dipecah sesuai dengan pembagian dari pusat. Karena sekarang posisinya kami masih menunggu jadwal yang ditetapkan oleh pusat untuk Bapak Ibu. Nanti ketika misalnya jadwalnya sudah ada, silakan Bapak Ibu berkoordinasi dengan dosen PAMO-nya ataupun gurunya. Yang penting intinya di sini bangun komunikasi yang baik dan bagaimana Bapak Ibu bisa penuhi semua tagihan yang ada pada kegiatan PPL. Saya seperti itu Bapak Ibu saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Ana atau siapa tahu ada masukan dari Ibu Anti gimana? Bu Anti. Lanjut saja Pak. Ibu Ana. Ya. Sudah jelas sekali dari Ibu Ana. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Nggak ada Pak. Terima kasih. Jadi jelas ya. Sepakat. Sip. Sepakat. Yes. Jelas. Bapak Ibu tadi kemarin setelah semua kegiatan PPL Bapak Ibu itu 3 pekan, bukan 3 hari kali pertemuan Bapak Ibu ya. Itu pekan jadinya dari hari pertama sampai hari ke-6 ada kegiatan dan ada laporan. Itu saja yang poin pentingnya. Ya, laporannya bisa berupa video, bisa berupa dokumentasi dalam bentuk foto atau jurnal harian, catatan harian, laporan harian. Bapak Ibu bahas ya. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Ibu Ana dengan Ibu Anti. Iya, semoga kita ke depan bisa ketemu lagi Bu Ana dan Bu Anti. Terima kasih Bu Anti sudah bersedia Ya, Bu. Ya, tetap ya. Tadi yang di sana besok PPL atau belum ada jadwal yang ini. Jadwal masih on progress. Iya, baik.
Iya, iya, baik. Jadi Gimana bicara sekarang? ya pekan ini hari Senin sudah mulai teman-teman sudah siapkan ya. Jadi sekarang boleh berangkatnya karena kemungkinan hari Senin itu sudah dimulai siklus pertama. Tidak usah keluar menyiapkan berangkat. Jadi hari pertama dan kedua itu sama ya, pencermatan dulu. Nanti hari ketiga baru mengunggah file begitu Bu ya? Iya. Oh iya. Iya. Skenario-nya tetap, tapi ya sekarang jadi anggaplah sekarang kita terima besok sudah mulai bekerja. Jadi ketika jadwal keluar, Bapak Ibu langsung di Excel. Ya, tetap jangan sampai ini mau turun gara-gara PPG, PPL. Tambahan yang tadi pelaksanaan pembelajaran itu yang direkam video, ada yang lengkap yang dikirim tahunannya, tapi yang dikirim ke SMS yang di-cut saja Ibu ya, yang 10 menit itu. Iya. Oh iya, lupa. Jadi Bapak Ibu kan ada momen yang punya bakat YouTuber. Ya, ada mereka ini banyak itu yang punya bakat. Makanya Bu hebat ngedit video. Kita di TKI dengan guru yang lain karena semuanya sudah teknologi. Semoga dengan kegiatan PPL ini Bapak jadi YouTuber banyak subscribernya ya banyak penontonnya sudah dapat honor itu dari YouTube. Jadi maksudnya Bu Yanti tadi video yang lengkap bisa video yang lengkap kemudian di-upload ke YouTube ya untuk laporan nanti laporannya link lengkapnya kirim ke PPG apakah kamu atau panitia PPG tetapi untuk laporan video yang Kami untuk ya tapi Bu Ana, untuk laporan PPL, kami akan rencana koordinasi dengan penjaminan mutu untuk membuatkan format khusus yang akan dikirim nanti ke panitia. Terima kasih. Kalau laporannya ya Pak yang laporan PPL-nya yang tadi ini yang kita bicarakan ini Pak YouTube laporan jadi apa video pembelajaran kan pembelajaran ya pembelajaran kan peserta mengupload yang berdurasi itu sampai 10 menit. Itu yang menjadi apa yang ada di situ hanya bagian-bagian dari kegiatan pembelajaran. Tetapi kan tidak mungkin Bapak Ibu selama hanya 10 menit. Ya, mungkin ada yang mengajar sampai jam misalnya. Apalagi mata pelajaran praktek itu di situ sangat lengkap pelajarannya tahapannya dan durasinya itu sampai 1 jam. Bapak Ibu bisa membuat video tersebut mengupload lengkap ke YouTube dan menyampaikan ke kami linknya saja. Ya, jadi bukan laporan ke PPG itu ya hanya 6 sampai 10 menit durasi videonya. Supaya ada peserta PPG juga jadi populer di sini. Lagi yang pelajaran praktis itu biasanya menarik. Obat. Ya, itu tambahan. Lagi Itu saja Bu. Bahannya. Bukan hanya video calon YouTuber ini Pak. Iya Bu. Lanjut Bu. Saya masih fokus input nilai hukum. Kayaknya semua bisa Pak. Alhamdulillah kalau TK ya aman. Oh iya. Kalau tidak kita bisa Pak. Harus Iya. Ya, berakhir malam ini Pak ya.
Terima kasih Oke, Bapak. terima kasih banyak Bu Ana. Silakan Pak. Waktunya. Semoga pertemuan pada malam ini menjadi awal dari semangat Bapak Ibu untuk melaksanakan kegiatan PPL dan saya pikir Bapak Ibu punya satu tujuan yang sama ya. Bagaimana tidak Bapak Ibu bisa lulus 100%. Amin. Dan semoga Anda dengan Ibu selalu tetap semangat Bapak Ibu. Selama kegiatan PPL. Karena mereka itu sudah melalui proses yang saat ini Bapak Ibu telah lalui. Jadi kulit luar dalamnya PPG itu mereka sudah tahu Bapak Ibu. Kalau mau diskusi silakan langsung aja Bapak Ibu kalau mau diskusi dengan beliau. Apalagi kalau jadi youtuber boleh. Saya kayak Ibu. Mahasiswanya Ibu dulu. Yang mana siapa Pak? Septriadi Ibu. Mana Septriadi? Mana? Septriadi. Mungkin sudah tidak kenal karena sudah lewat DKAD. Septriadi udah lebar Pak, ini kayak habis. Oh. Gambar ya. Oke, baik. Deklarasikan sebagai dokter Ibu ya. Iya Pak. Selamat Ibu. Gantian. Gimana Saya di Papua Ibu. Oh iya, selamat Kak. Nanti minta komunikasi via WA ya, chat saja. Baik. Ya kita Ibu Pak silakan. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih atas pertemuan malam ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan sekali lagi. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih banyak pada malam ini. Disandarkan dengan Ibu. Semoga ke depan insya Allah kita akan kembali di kegiatan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Selamat malam.